Sejarah singkat Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzibah Al-Jufi Al-Bukhari. Namun beliau lebih dikenal dengan nama Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli tahun 810 Masehi. Kakeknya bernama Barzibah, turunan Persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orang tuanya, Mughirah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman Al-Jafi. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta. Tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut. Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah, menjelang usia 10 tahun, matanya sembuh secara total. Imam Bukhari adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini, bersama dengan Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Bahkan dalam kitab-kitab fikih dan hadis, hadis-hadis beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Tempat beliau lahir kini termasuk wilayah Rusia, yang waktu itu memang menjadi pusat kebudayaan ilmu pengetahuan Islam sesudah Madinah, Damaskus, dan Baghdad. Keluarga dan guru Imam Bukhari. Bukhari dididik di dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab As-Siqat, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati-hati terhadap hal-hal yang hukumnya bersifat syubhat atau ragu-ragu, terlebih terhadap hal-hal yang bersifatnya haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermazhab Maliki dan merupakan mudir dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Perhatiannya kepada ilmu hadis yang sulit dan rumit itu sudah tumbuh sejak usia 10 tahun hingga dalam usia 16 tahun beliau sudah hafal dan menguasai buku-buku seperti Al-Mubarak dan Al-Waqi. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu beliau mengikuti kuliah para guru-guru besar ahli hadis. Pada usia 18 tahun, beliau menerbitkan kitab pertamanya, Qudaya As-Sahabah wat Tabi'in, peristiwa-peristiwa hukum di zaman sahabat dan tabi'in. Bersama gurunya, Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab, di mana dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80.000 perawi disaring lagi menjadi 7.275 hadis. Di antara guru-guru beliau dalam memperoleh hadis dan ilmu hadis antara lain adalah Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbali, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Faryabi, Maki bin Ibrahim Al-Baqi, Muhammad bin Yusuf Al-Baikandi, dan Ibnu Rahwahi. Selain itu ada 289 ahli hadis yang hadisnya dikutip di dalam kitab sahihnya. Kejeniusan Imam Bukhari. Bukhari diakui memiliki daya hafal yang tinggi, yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail.
Kakak sang imam ini menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Al-Bakhl. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan kuliah. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam tidak menjawab. Suatu hari karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat.